Terima kasih sekali lagi karena telah menjadi bagian dari keluarga gereja yang istimewa ini yang dapat kami sebut rumah. Kita bisa menelepon pengubah kehidupan, dan kita bisa mengatakan tentang satu sama lain, kita adalah keluarga. Dan sungguh, saya mulai berbicara kepada Anda minggu lalu tentang anak-anak kebebasan menjadi anak-anak kebebasan, karena kami telah diadopsi oleh Ayah dalam ayat kami yang kami mulai, yaitu Roma bab 8, ayat 15. Dan saya ingin menjemput di sana karena, ini selalu tentang keluarga kepada Tuhan, selalu tentang keluarga. Dia menciptakan keluarga terbesar yang pernah ada. Dan, kita bisa menjadi bagian dari itu. Kami adalah putra dan putri. Kita adalah anak-anak kebebasan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan dia berkata di sini di Roma bab 8, ayat 15, karena kamu belum menerima roh perbudakan, yang menyebabkan ketakutan lagi. Tetapi kamu telah menerima roh adopsi sebagai putra atau sebagai anak-anak sebagai putra dan putri, yang dengannya kita berseru Abba Father. Satu terjemahan mengatakan bahwa kita berseru, Bapa, Bapa kami, Bapa, Bapa kami, sebuah ayat yang begitu indah. Anda tidak menerima roh perbudakan, lagi-lagi untuk ketakutan. Tetapi Anda menerima roh adopsi anak, yang dengannya kami berseru, Bapa, Bapa kami, dan saya ingin Anda mendengar ini. Semangat adopsi adalah apa membebaskan kita dari roh ketakutan. Semangat adopsi inilah yang membebaskan kita dari semangat penolakan. Semangat adopsi inilah yang membebaskan kita dari semangat belenggu ketakutan, penolakan, ketidakamanan, rendah diri, bahkan kemarahan yang merupakan buah dari ketakutan. Anda lihat, ketika Anda menyadari bahwa Anda telah diadopsi, ketika Anda menyadari Anda adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah, itu Anda dari kehidupan yang menolak Anda. Ketika Anda ditolak oleh kehidupan, itu tidak menyakiti Anda. Itu tidak mempengaruhi Anda. Itu tidak menembus hati atau jiwa Anda karena perisai iman Anda kepada Tuhan sebagai ayah Anda, lebih kuat daripada semua panah api inferioritas yang datang melawan kita. Semua panah api penolakan. Semua panah berapi-api ketidakamanan. Semua anak panah berapi yang iblis coba lempar ke arah kita. Perisai iman adalah perisai kesetiaan Tuhan. Percaya bahwa ayah kita akan selalu setia kepada kita. Dan, saya ingin berbicara tentang, apa artinya menjadi anak-anak kebebasan. Dan, saya ingin berbicara tentang bagaimana hidup tanpa rasa takut karena anak-anak kebebasan, hidup tanpa rasa takut. Anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa ayat yang akan membantu Anda hal ini karena ketakutan adalah, dan seperti yang saya katakan, semua ketakutan berakar pada ketakutan akan penolakan. Dan, Anda tidak bisa memberi label harga untuk hidup tanpa rasa takut. Dan hari ini, Anda akan mengalami hidup tanpa rasa takut. Dan, satu-satunya hal yang dilakukan ketakutan dalam hidup kita, melumpuhkan kita, menghentikan kemajuan kita. Setan suka menghentikan kemajuan Anda melalui rasa takut. Menghentikan Anda hidup dengan berani karena rasa takut, dan dari mana rasa takut itu berasal? Ketakutan bahwa kita akan ditolak, atau ketakutan bahwa kita akan dihakimi, dan kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak kita dan Tuhan tidak akan pernah menghakimi kita, sebagaimana dunia akan dihakimi, karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Dan kami berbicara tentang penghakiman selama beberapa minggu. Jadi kita bisa hidup, tanpa rasa takut, dalam menghadapi penolakan dunia. Perangkap perbandingan dunia, kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan dunia, hidup tanpa rasa takut adalah apa yang saya ingin Anda keluarkan dari ini. Dan bagaimana benar-benar hidup sebagai anak-anak kebebasan. Dan, ingatlah bahwa ketakutan adalah jalan menuju keputusan yang buruk. Ketakutan selalu merupakan jalan menuju sisi gelap. Seperti yang Yoda katakan, ingat dia berkata, ketakutan adalah jalan menuju sisi gelap. Ketakutan menyebabkan kemarahan, kemarahan menyebabkan kebencian. Kebencian menyebabkan penderitaan, kata Yoda. Ini adalah kutipan yang bagus. Aku menyukainya. Ketakutan menghalangi kita dari menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi anak-anak kebebasan, kita bisa hidup tanpa rasa takut. Kita bisa hidup bebas dari rasa takut, tanpa rasa takut mendominasi kita, tanpa ikatan penolakan dan kemarahan, dan rasa tidak aman, dan rendah diri, dan kecemasan yang melumpuhkan. Anda tahu, Anda bisa hidup seperti ini sepenuhnya, tanpa rasa takut. 16 mengatakan, kita telah mengenal dan percaya akan kasih yang Allah miliki bagi kita. Karena Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah, dan Allah tetap di dalam dia.
Perhatikan apa yang dia katakan di sana, kita telah mengetahui dan mempercayai cinta, yang Tuhan miliki untuk kita, mengetahuinya dan mempercayainya, mengetahui cinta Tuhan yang dia miliki untuk kita, dan percaya cinta Tuhan yang dia miliki untuk kita, membebaskan kita dari rasa takut. Ayat 17 selanjutnya mengatakan dari versi standar literal, dalam hal ini, cinta telah disempurnakan dengan kita, bahwa kita mungkin memiliki keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga di dunia ini. Ayat 18 selanjutnya mengatakan, dan saya suka ini dalam terjemahan hidup baru. Dia berkata, cinta seperti itu tidak memiliki rasa takut. Cinta seperti itu tidak memiliki rasa karena cinta yang sempurna melenyapkan semua jika kita takut. Itu karena takut akan hukuman, dan ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya mengalami kasih-Nya yang sempurna. Bukan tentang Anda lebih mencintai yang membebaskan Anda dari rasa takut, tetapi percaya dan mengalami kasih-Nya yang sempurna untuk Anda yang membebaskan Anda dari rasa takut. Kasih-Nya sempurna karena tidak pernah berakhir. Kasih-Nya sempurna karena tidak bersyarat. Kasih-Nya sempurna karena itu mendewasakan Anda. Kasih-Nya sempurna karena lengkap di dalam Kristus. Kasih-Nya sempurna karena ditunjukkan dengan tindakan. Kasih-Nya sempurna karena membuat Anda utuh. Kasih-Nya sempurna karena tidak pernah berakhir. Cintanya sempurna karena tanpa syarat, tak terbendung. Dan itu akan menyembuhkan Anda dimanapun Anda terluka, dan dimanapun Anda menderita, dan dimanapun ada ketakutan, dan dimanapun ada rasa sakit. Kasih-Nya yang sempurna mengusirnya, mengusir semua ketakutan. Saya suka ayat itu. Saya menyukainya dalam bahasa Aram, Alkitab dalam bahasa Inggris yang sederhana. Tidak ada ketakutan dalam cinta, tetapi yang sempurna melenyapkan ketakutan adalah karena kecurigaan, tetapi dia yang takut tidak dibesarkan dalam cinta. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Kami di sini untuk tumbuh dalam cinta. Kami di sini untuk tumbuh dalam kasih Tuhan. Kami di sini untuk, inilah yang menumbuhkan kami. Inilah yang mendewasakan kita, adalah kasih yang Tuhan miliki untuk kita. Dan inilah yang memberdayakan kita untuk dapat membebaskan orang lain, dan melihat orang lain dibebaskan, menjangkau orang lain dengan Injil. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana anak-anak kebebasan hidup. Kita adalah anak-anak kemerdekaan, ingatlah karena dalam Galatia bab 4, ayat 6. Karena kamu adalah anak-anak, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hatimu, saya ingin kamu melihat ini. 6. Karena kamu adalah anak-anak, anak-anaknya, anak-anak Allah, Allah telah mengirimkan roh anaknya ke dalam hati Anda, di mana kita berseru, Bapa, Bapa kami, atau Aba Bapa. Ayat 7. Sekarang, kamu bukan lagi seorang budak, katakanlah, sekarang aku bukan lagi seorang budak, tetapi aku adalah anak Tuhan sendiri. Saya suka bagaimana dia mengatakannya dalam terjemahan hidup baru. Sekarang, katakan itu dengan lantang, katakan, sekarang saya bukan lagi seorang budak. Kami hanya mengucapkan ayat ini, itulah yang mengaktifkan kekuatan, ayat ini, mengucapkannya dengan lantang. Saya ingin Anda mengatakan itu, katakanlah sekarang saya bukan lagi seorang budak, tetapi saya adalah anak Tuhan sendiri. Dan karena saya adalah anaknya, Tuhan telah menjadikan saya ahli warisnya. Pewarisnya atas janji, pewarisnya atas warisan. Dan ayat 7 mengatakan, dalam versi CE, saya juga menyukai ini. Anda bukan lagi budak, Anda bernyanyi tentang hari Minggu yang lalu. Kami menjalaninya hari Minggu ini. Anda bukan lagi budak. Anda adalah anak-anak Tuhan. Dan, kamu akan diberi apa yang dijanjikannya. Anda bukan lagi budak, Anda adalah anak-anak Tuhan dan Anda akan diberikan apa yang telah Dia janjikan. Dan itulah mengapa saya ingin berbicara, dan terus berbicara tentang, apa artinya menjadi anak-anak kebebasan. Artinya, nomor 1, anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Nomor 2, tuliskan ini akan mengubah hidup Anda, dan saya akan melewatinya dengan relatif cepat. Nomor 1, anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Kita hidup tanpa rasa takut, kita tahu kita diterima, kita tahu kita dicintai, kita tahu kita dipilih, jadi kita bisa hidup tanpa rasa takut. Kita tahu Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Mazmur 94 ayat 14 mengatakan, Tuhan tidak akan menolak umatnya, Ia tidak akan meninggalkan miliknya yang istimewa. Kita bisa bebas dari ketakutan, penolakan, pengabaian. Atau hanya menjadi rata-rata, Dia bilang kita milik spesialnya. Cantiknya. Nomor 1, anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Nomor 2, anak-anak kebebasan bertanya dengan berani. Ingin Anda memikirkan hal ini. Ini adalah siapa Anda, anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Nomor 2, anak-anak kebebasan bertanya dengan berani. Kita bisa bertanya dengan berani, tidak hanya meminta apa-apa, tetapi meminta dengan berani sesuai janjinya, ada 7 ribuan. Kita bisa pergi dan bertanya dengan berani.
Saya menyukai apa yang dikatakan Ibrani bab 4, ayat 16, oleh karena itu kita dapat datang dengan berani ke takhta kasih karunia, agar kita dapat memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk membantu pada saat kita membutuhkan. Saya suka apa yang dia katakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 14, dengarkan ini, perhatikan ini. 14, dia berkata, dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapannya, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, dia mendengar kita. Dan jika kita tahu bahwa dia mendengar kita, apapun yang kita minta, kita tahu bahwa kita memiliki permohonan yang telah kita minta darinya. Dia mengatakan, ini adalah kepercayaan diri. Ini adalah kepercayaan diri. Agar kita dapat bertanya dengan berani, perhatikan ini, Efesus pukul 3:20, wow. Terjemahan Gairaham perhatikan ini, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa untuk bekerja di dalam Anda dan untuk menyelesaikan semua ini. Dia akan mencapai jauh lebih banyak daripada permintaan terbesar Anda yang paling sulit dipercaya, dan melampaui imajinasi terliar Anda. Dia akan mengalahkan mereka semua karena kekuatan ajaibnya terus-menerus memberi Anda energi. Anak laki-laki, inilah sebabnya mengapa Anda harus bertanya dengan berani. Inilah sebabnya mengapa kita harus bertanya besar. Inilah sebabnya mengapa kita harus meminta tanpa syarat. Kita harus bertanya tanpa batas. Kita harus bertanya tanpa khawatir, tanpa rasa takut, bahwa entah bagaimana Tuhan akan marah karena kita meminta terlalu banyak, tidak ada yang berlebihan, ketika Tuhan kasih, yang memanggil kita anak-anaknya berkata, dia akan melakukan jauh melampaui semua itu bisa kita tanyakan atau pikirkan. Apa yang dikatakan, dia akan melakukan dengan sangat berlimpah, di atas dan di luar. Anda pikir Tuhan mencoba menyampaikan pesan kepada kita? Pikirkan semua kata sifat yang dia gunakan untuk menggambarkan ini untuk melakukan dengan sangat, berlimpah, di atas dan di semua yang dapat kita minta atau dan dalam terjemahan ini, dikatakan, dia akan menyelesaikan semuanya. Dia akan mencapai jauh lebih dari permintaan terbesar Anda, impian Anda yang paling luar biasa dan melebihi imajinasi terliar Anda. Jadi, Anda tahu, inilah yang saya ambil dari itu, mari kita minta beberapa permintaan yang bagus. Mari kita membuat beberapa permintaan besar kepada Tuhan, seperti keselamatan seluruh keluarga kita, seperti penyembuhan seluruh keluarga kita, seperti berkat Tuhan atas semua orang terkasih yang Anda miliki. Kita bisa meminta apa saja. Kami dapat meminta besar. Dia berkata, dia akan mencapai lebih dari permintaan terbesar Anda, impian Anda yang paling luar biasa, dan melampaui imajinasi terliar Anda. Jadi kita perlu memiliki beberapa mimpi yang luar biasa. Kita harus mulai dengan beberapa yang bisa dipercaya, kawan. Tanyakan saja, mulailah meminta itu. Mulailah bermimpi, lebih besar dari yang Anda lakukan kemarin. Dan, teruslah bermimpi lebih besar, dan teruslah percaya lebih besar, dan teruslah berimajinasi lebih baik, karena begitulah cara Tuhan melakukan sesuatu. Itu menjadi lebih baik dan lebih baik sepanjang waktu. Beginilah cara anak-anak kebebasan hidup. Anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Anak-anak kebebasan bertanya dengan berani. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak kebebasan. Begitulah anak-anak kebebasan hidup. Ini adalah kamu dan aku. Kami adalah anak-anak kebebasan ini, dan kami dapat bertanya dengan berani, melampaui dan melampaui, jauh melampaui batas. Wow, saya suka pemikiran yang Tuhan berikan kepada kita ini. Dia akan mencapai jauh lebih banyak, daripada permintaan terbesar Anda, impian Anda yang paling sulit dipercaya, dan imajinasi terliar Anda. Membayangkan kembali gereja adalah salah satu impian saya. Membayangkan kembali bahwa gereja dapat benar-benar menjadi kasih, bahwa gereja dapat benar-benar mengalami kebangunan rohani, bahwa gereja dapat benar-benar menjangkau yang mempermalukan yang tersakiti, bahwa gereja dapat menjadi keluarga bagi siapa saja dan semua orang yang ingin diadopsi oleh Tuhan karena semua dipersilakan. Semua orang, tidak peduli apa yang telah Anda lalui. Anda datang melalui pintu-pintu itu dengan kehidupan apapun yang diberikan kepada Anda, dan Anda akan diubahkan oleh kasih Tuhan, dan kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Mari kita bertanya dengan berani. Mari kita bertanya dengan berani. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari segala kecemasan. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk semua kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya. Mari kita bertanya dengan berani. Jika hidup Anda membosankan, mintalah kepada Tuhan untuk kehidupan yang melebihi dan melampaui yang tidak pernah Anda bayangkan. Mintalah Tuhan untuk Dia akan memberikannya kepada Anda. Ini mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan, tetapi itu akan lebih baik dari apapun yang dapat Anda buat. Tuhan akan melakukan tanpa batas melampaui semua yang dapat Anda minta atau pikirkan, jadi mintalah dengan berani. Beginilah cara anak-anak kebebasan hidup.
Nomor 1, anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut. Nomor 2, anak-anak kebebasan bertanya dengan berani. Nomor 3, anak-anak kebebasan menerima dengan bebas. Mengapa kita menerima dengan bebas? Mengapa kita hidup tanpa rasa takut? Kita hidup tanpa rasa takut karena kasih yang sempurna. Bagaimana kita bisa bertanya dengan berani? Karena kita tahu siapa yang kita. Bagaimana kita bisa menerima dengan bebas? Karena kita tahu siapa yang berjanji. Terima dengan bebas. Yohanes pukul 16:23, Yesus berkata, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sungguh, aku berkata kepadamu, jika Anda meminta sesuatu kepada Bapa nama saya, Dia akan memberikannya padamu. Sungguh, saya benar-benar," seolah-olah satu, benar-benar tidak cukup datang dari mulut Yesus. Satu benar-benar sudah cukup, tapi Dia memberi kita dua benar-benar, benar-benar untuk penggemar King James Messiah di luar sana. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu meminta sesuatu kepada Bapa atas namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Wow! Sampai sekarang, katanya, kamu tidak meminta pun atas namaku, mintalah dan kamu akan menerima. Berhenti di sana sebentar, mintalah dan Anda akan menerima. Anak-anak kemerdekaan, terimalah dengan bebas. Anak-anak kemerdekaan menerima dengan bebas, karena mereka mengenal yang telah berjanji. Anak-anak kebebasan menerima dengan bebas. Nomor 3. Nomor 4. Wow, kita melewati ini sekarang. Ini menyenangkan. Ini akan membuat Anda siap untuk kemenangan sepanjang hari dalam hidup Anda. Nomor 4. Anak-anak kebebasan berjalan dengan gembira, karena mereka tahu siapa yang mendengarkan. Mereka berjalan dengan gembira, karena mereka tahu siapa yang mendengarkan. Anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut karena cinta yang sempurna melenyapkan ketakutan. Anak-anak kebebasan, tanyalah dengan berani, karena mereka tahu kepada siapa mereka berdoa. Anak-anak kebebasan menerima dengan bebas, karena mereka tahu siapa yang membuat janji. Dan, anak-anak kebebasan berjalan dengan gembira, karena mereka tahu siapa yang mendengarkan. Lihatlah ayat 24 lagi dalam Yohanes 16. Itu tepat dalam ayat yang sama dengan menerima dengan cuma-cuma. Dia berkata, dalam ayat 24, sampai sekarang kamu tidak meminta apa-apa dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima. Menonton ini. Sampai sekarang kamu tidak meminta apa-apa namaku, mintalah, kata Yesus kepada kita. Sampai sekarang kamu tidak meminta apa-apa namaku, mintalah dan Anda akan menerima, agar sukacitamu menjadi penuh. Anda lihat dari mana datangnya kebahagiaan? Itu tidak datang dari perasaan spiritual saja, bukan hanya perasaan spiritual yang dimiliki beberapa orang. Yesus berkata, sukacita datang dari mengetahui bahwa ketika kita meminta Bapa dalam namanya, Dia ingin kita menerima, mintalah dan kamu akan menerima, supaya sukacitamu menjadi penuh. Saya tidak tahu apakah terlalu banyak orang Kristen yang benar-benar mempercayai ayat ini, karena mereka tidak meminta dan menerima, sehingga sukacita mereka penuh, atau mereka tidak meminta sama sekali. Jadi sukacita mereka tidak menjadi penuh atau mereka tidak benar-benar percaya bahwa sukacita kita menjadi penuh adalah ide Tuhan. Ini adalah ide Yesus, tidak ada pengkhotbah yang mengada-ada. Kami tidak begitu pintar, kami tidak cukup pintar, tetapi dengarkan, katanya, mintalah dan kamu akan menerima, sehingga sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita Anda akan dibuat penuh. Saya pikir ada tempat lain dalam kitab suci di mana dikatakan, saya mengatakan hal-hal ini kepada Anda, sehingga sukacita Anda akan menjadi penuh. Ada tempat lain yang Alkitab bicarakan tentang janji Yesus bahwa kita dapat hidup dalam sukacita. Aku mengatakan hal-hal ini kepadamu agar sukacitamu menjadi penuh. Saya pikir dia mengatakannya dalam Yohanes bab 15, Yohanes 16, karena saya telah berbicara kepada Anda. Sehingga ketika saatnya mereka tiba, dia berkata bahwa kamu ingat bahwa aku mengatakan hal-hal ini kepadamu, aku tidak mengatakannya kepadamu pada awalnya karena aku bersamamu. Itu hanya bonus ayat. Itu tidak ada hubungannya dengan apapun yang saya katakan, tetapi inilah berita baiknya. Alkitab mengatakan bahwa jika kita meminta dalam namanya, kita dapat menerima, dan sukacita kita akan menjadi penuh. Wow, aku suka janji itu. Kita bisa berjalan dengan gembira. Anda tahu Tuhan tidak ingin Anda hidup tanpa sukacita. Sukacita adalah buah roh. Buah roh adalah cinta dan kemudian sukacita. Hal pertama yang datang sebagai hasil dari kasih Tuhan adalah sukacita. Hal yang membuat kita paling bahagia dalam hidup adalah cinta.
Cinta membuat kita paling bahagia dan paling bersukacita, dan Tuhan mencintai kita dengan menjadikan kita anak-anaknya. Dia mencintai kita dengan menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita anak-anak kebebasan, dan anak-anak kebebasan bisa bertanya. Lihatlah apa yang dia katakan, sekali lagi, dalam ayat 24, anak-anak kebebasan dapat meminta dan menerima, agar sukacita kita menjadi penuh. Ini adalah ide Tuhan agar Anda bahagia. Ini adalah ide Tuhan, agar Anda memiliki sukacita. Saya tahu banyak orang Kristen yang bertengkar, ada perbedaan antara kebahagiaan dan kegembiraan. Sukacita berasal dari Tuhan, dan kebahagiaan didasarkan pada keadaan. Mereka adalah hal yang sama bagi saya dan mereka disebutkan dalam kitab suci dengan jumlah yang hampir sama. Jika tidak lebih bahagia, ada lebih banyak ayat tentang kebahagiaan di dalam Alkitab, mungkin bahkan ada tentang sukacita. Tetapi kebahagiaan tidak harus didasarkan pada keadaan. Alkitab mengatakan bahagia adalah orang yang tidak mengutuk dirinya sendiri. Berbahagialah orangnya, siapa tahu dosanya diampuni. Berbahagialah orang yang Tuhannya adalah Tuhan. Seperti ada banyak tempat di Alkitab yang Alkitab bicarakan yang membuat kita bahagia. Itu ide Tuhan. Tapi di sini kita bisa berjalan dengan gembira. Anak-anak kebebasan berjalan dengan gembira. Kami tidak berjalan dalam depresi, kami memiliki Bapa Surgawi. Kami tidak berjalan dalam kecemasan, kami memiliki Bapa Surgawi. Kami tidak berjalan dalam ketakutan, kami memiliki Bapa Surgawi. Kami tidak berjalan dikutuk, kami memiliki Bapa Surgawi. Kami tidak berjalan takut, kami memiliki Bapa Surgawi. Kita tidak berjalan tanpa kepastian dan kepastian bahwa kita akan masuk surga, karena Bapa kita di surga, sedang menunggu kita di sana. Wow, seseorang harus berteriak, amin, atau sesuatu di luar sana, dan beritahu saya. Teriakkan amin kepada saya sekarang juga dengan mengetikkannya, dalam huruf tebal. Saya ingin mendengar dari Anda. Ayo keluarga online, ini adalah hal terbesar yang pernah kita miliki, adalah menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya menyebutnya anak-anak kebebasan. Kita adalah putra dan putri Tuhan dan oleh karena itu, kita hidup tanpa rasa takut. Kami adalah putra dan putri Tuhan, oleh karena itu, kami dapat bertanya dengan kami adalah putra dan putri Tuhan, oleh karena itu, kami dapat menerima bebas. Kita adalah putra dan putri Tuhan, oleh karena itu, kita dapat dan bergerak dan berjalan dengan sukacita. Wow! Janji cinta Tuhan. Nomor 5. Jenis mengikatnya kembali ke yang pertama sebelumnya, tidak, yang kedua. Tetapi nomor 5, anak-anak kebebasan berperilaku percaya diri. Kami berperilaku percaya diri. Tidak dengan sombong. Kesombongan adalah ketika Anda berpikir bahwa Anda lebih baik daripada orang lain karena sesuatu. Padahal sebenarnya kita semua sama di dalam Kristus. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli dari mana kita berasal, tidak peduli apa yang telah kita lalui, kita semua adalah pewaris bersama, kita adalah keluarga. Anda tahu dalam keluarga yang sehat, anak-anak saling merayakan. Dalam keluarga yang sehat, pasangan saling merayakan. Mereka menikmati satu sama lain. Mereka bahagia ketika satu sama lain berhasil. Dalam keluarga yang sehat, semua anak bahagia satu sama lain, ketika mereka berhasil. Mereka tidak cemburu, karena kita adalah keluarga. Mengapa kita harus iri dengan saudara atau saudari kita yang diberkati? Karena kita tahu, kita memiliki Bapa yang sama dengan yang mereka miliki. Kita bisa hidup dan berperilaku percaya diri, inilah yang dilakukan anak-anak kebebasan, kita berperilaku percaya diri. Kami tidak merasa tidak aman. Kami tidak rendah diri. Kita tidak hidup dalam inferioritas. Kita tidak harus hidup dengan kompleks itu lagi. Kita tidak hidup dengan rasa tidak aman, kita tidak harus hidup dengan kompleks itu lagi. Kita dapat memiliki keberanian, kita dapat memiliki kepercayaan diri, karena kita tahu kemana harus pergi ketika kita khawatir. Kita tahu kemana harus pergi ketika kita takut, kita tahu kemana harus pergi ketika kita memiliki kebutuhan. Kembali ke Ibrani, bab 4, ayat 16, karena itu marilah kita datang dengan berani. Saya suka apa yang saya pikirkan dalam The New American Standard. Dia berkata marilah kita datang dengan percaya diri ke tahta kasih karunia. Marilah kita mendekat dengan keyakinan ke tahta kasih karunia. Kami bernyanyi tentang tahta itu hari ini. Itu adalah tahta kasih karunia dan anak domba berada di atas tahta. Apakah kamu tidak senang? Itu bukan tahta penghakiman, ini adalah tahta kasih karunia. Itu bukan singgasana hukuman, itu singgasana anugerah. Itu bukan tahta murka Allah, itu tahta kasih karunia, dan kita bisa menerima belas kasihan setiap saat. Dan temukan Grace untuk membantu, saya hanya ingin memperjelas tentang ini. Kapan kita dapat pergi dengan percaya diri ke tahta kasih karunia?
Kapan kita dapat menerima belas kasihan menemukan kasih karunia untuk membantu kita? Oh, itu ditemukan dalam 4 kata dari ayat itu pada saat dibutuhkan. Jadi jika Anda memiliki kebutuhan finansial, itulah saatnya membutuhkan. Pergilah ke takhta kasih karunia dengan percaya diri. Anda memiliki kebutuhan emosional, Anda memiliki kebutuhan. Pergi ke takhta kasih karunia dengan percaya diri. Anda memiliki kebutuhan fisik, Anda memiliki kebutuhan, ini adalah waktu kebutuhan. Pergilah dengan percaya diri ke takhta kasih karunia. Anda memiliki kebutuhan hubungan, itu kebutuhan. Tuhan menjanjikan bantuan pada saat dibutuhkan, pergi dengan percaya diri ke takhta kasih. Kita dapat berperilaku percaya diri dalam hidup kita. Kita dapat berhubungan dengan Tuhan dengan percaya diri dalam hidup kita. Karena kita tahu darah Yesus memberi kita keyakinan untuk pergi di hadapan Tuhan kita, berdiri di hadirat-Nya tanpa rasa takut, tanpa penghukuman, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu. Saya suka apa yang dia katakan dalam 19, kita dapat datang ke tempat kudus oleh darah Yesus, kita memiliki keyakinan untuk memasuki tempat kudus oleh darah Yesus. Kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk memasuki tempat suci karena kekudusan kami. Kami memiliki keyakinan untuk memasuki tempat kudus karena kekudusan darah Yesus. Kita memiliki yang mulia, darah Yesus. Darah Yesus memberi kita keyakinan untuk pergi dengan berani ke tempat kudus, ke takhta kasih karunia, ke tempat kudus. Saya suka kita bisa pergi ke takhta kasih karunia. Kita harus pergi ke tempat suci. Kami pergi ke G dan mencari wajahnya. Dan hari apa yang akan terjadi, ketika kita melihat wajahnya, tanpa batasan duniawi yang membatasi kita sekarang. Masih bisa pergi kepadanya, kapan saja berani, kapan saja untuk tempat suci. Setiap saat ke takhta kasih karunia. Ayo pergi, dan bertemu dengan wajahnya yang cantik. Nomor 6. Anak-anak kebebasan, nomor 1, hidup tanpa rasa takut. Anak-anak kebebasan, nomor 2, bertanya dengan berani. Anak-anak kebebasan, nomor 3, menerima dengan bebas. Anak-anak kebebasan, nomor 4, berjalan dengan gembira. Anak-anak kebebasan, nomor 5, berperilaku percaya diri. Anak-anak kebebasan, nomor 6. Anak-anak kemerdekaan, cepatlah bangun ketika mereka jatuh, karena mereka tahu siapa mereka adalah kebenaran Tuhan. Anak-anak kebebasan, bangunlah dengan cepat, ketika mereka jatuh. Anak-anak kebebasan, bangunlah dengan cepat, ketika mereka jatuh. Kita semua jatuh, tetapi anak-anak kebebasan, kita bangun dengan cepat. Kami tidak tinggal di bawah, kami tidak akan menyalahkan diri sendiri, kami tidak akan memukuli orang lain. Kami tidak akan menyalahkan Tuhan, kami tidak akan marah kepada Tuhan, kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Karena kami adalah anak-anak kebebasan dan kami memiliki kebebasan untuk bangun dengan cepat, ketika kami jatuh. Lihatlah apa yang dia katakan dalam Amsal bab 24, ayat 16, dikatakan orang benar jatuh 7 kali, tetapi dia bangkit kembali. Terjemahan lain mengatakan, orang benar jatuh tetapi dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Tidak peduli berapa kali, dia menggunakan nama itu. Kata 7. Dia menggunakan angka 7 karena 7 berbicara tentang angka kesempurnaan dan jika Anda jatuh sebanyak 7 kali. Dia seperti, lihat, Anda bisa jatuh 7 kali dan bangkit lagi, bangun lagi. Mengapa kita benar? Artinya, Anda akan terus bangun, sampai Anda dewasa. Dan ketika Anda jatuh, jika Anda masih jatuh, ketika Anda dewasa, Anda bisa bangun lagi karena Anda belum sepenuhnya matang. Tak satu pun dari kita yang sempurna, belum ada dari kita yang sepenuhnya matang, jadi terkadang kita masih jatuh, tetapi orang benar, lihat ini. Dalam, saya pikir standar Amerika baru, manapun itu, adalah orang yang benar. Nah, siapa orang benar itu? Alkitab berkata, melalui kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran, kita memerintah dalam hidup. Alkitab berkata, dalam 2 Korintus bab 21, Dia menjadi dosa bagi kita sehingga kita akan menjadi kebenaran Yahweh di dalam Dia. Ini tidak berbicara tentang orang benar yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini berbicara tentang orang benar yang jatuh, jadi jelas dia bukan orang benar karena dia tidak pernah melakukan kesalahan, kalau tidak dia tidak akan jatuh. Pikirkan tentang itu 16, orang benar jatuh. Orang benar jatuh, jadi, jelas dia berbicara tentang orang benar itu tidak masih berdiri. Dia jatuh dalam beberapa cara. Jadi dia tidak berbicara tentang orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan itu yang dimaksud dengan kebenaran.
Itu berarti ketika Anda tahu bahwa Anda adalah kebenaran Yahweh di dalam Kristus, Anda dapat terus bangun ketika Anda jatuh, tetapi bangunlah dengan cepat. Dia berkata kita bangun dengan cepat, kita bangun dengan cepat, karena kita tidak hidup dalam penghukuman. Kita tidak hidup dalam rasa bersalah, kita tidak ditentukan oleh kejatuhan kita. Kami tidak ditentukan oleh kesalahan kami. Kami tidak ditentukan oleh kegagalan kami, karena orang benar bangkit, karena anak-anak kebebasan bangun dengan cepat. Anak-anak kebebasan bangkit dengan cepat. Ya, itu kamu, itu aku. Nomor 7, anak-anak kebebasan memilih dengan bijak. Anak-anak kebebasan, pilihlah dengan bijak, karena mereka tahu bahwa Tuhan lebih pintar, dan kita memiliki pikiran Kristus. Kita dapat memilih dengan bijak, bukan karena kita takut akan apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita, jika kita memilih dengan bodoh atau jika kita memilih dengan tidak bijaksana. Kami tidak memilih dengan bijak karena kami takut dengan apa yang mungkin terjadi pada kami. Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintai kita. Anda tidak akan pernah meninggalkan kami atau mengabaikan kami, tetapi kami harus memilih dengan bijak, karena kami tahu cara yang lebih baik. Jalan Allah adalah jalan yang lebih baik. Kita tahu bagaimana memilih dengan bijak, karena Alkitab berkata dalam 1:16, kita memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus, kita tidak diberi roh ketakutan, tetapi kekuatan, kasih dan pikiran yang sehat untuk membuat pilihan yang benar, untuk membuat pilihan yang bijaksana. Jadi izinkan saya membahas ini lagi untuk Anda, sangat cepat. Anak-anak kebebasan hidup tanpa rasa takut, nomor 1. Nomor 2, anak-anak kebebasan bertanya dengan berani. Mereka hidup tanpa rasa takut karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita memiliki kasih yang sempurna yang Tuhan miliki terhadap kita. Nomor 2, anak-anak kebebasan bertanya dengan berani, karena mereka tahu kepada siapa mereka berdoa. Nomor 3, anak-anak kebebasan menerima dengan bebas, karena mereka tahu siapa yang berjanji. Nomor 4, anak-anak kebebasan berjalan dengan gembira, karena mereka tahu siapa yang mendengarkan. Nomor 5, anak-anak kebebasan berperilaku percaya diri, karena mereka tahu kemana harus pergi ketika mereka membutuhkan. Nomor 6, anak-anak kemerdekaan bangun dengan cepat, karena mereka tahu bahwa mereka adalah kebenaran Yahweh di dalam Kristus. Dan nomor 7, anak-anak kebebasan memilih dengan bijak, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki pikiran Kristus dan mereka memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Nah, Anda adalah anak kebebasan, katakan itu dengan lantang. Saya anak kebebasan, katakan itu dimanapun Anda berada. Katakanlah saya putra atau putri kebebasan. Saya hidup tanpa rasa takut. Katakan bahwa saya hidup tanpa rasa takut. Saya bertanya dengan berani. Katakan itu, aku bertanya dengan berani. Saya terima dengan bebas. Menyatakan bahwa saya menerima dengan cuma-cuma. Ayo, semua orang mengatakannya. Saya terima dengan bebas. Nomor 4, saya berjalan dengan gembira. Katakan bahwa saya berjalan dengan gembira. Saya berperilaku percaya diri. Katakan bahwa saya berperilaku percaya diri. Aku cepat bangun. Katakan aku cepat bangun. Dan saya memilih dengan bijak. Katakan bahwa saya memilih dengan bijak. Wah, itu kamu? Itu aku? Itu kami? Jadi Tuhan selalu bermaksud, kita adalah bagian dari keluarganya, kita adalah putra dan putri kebebasan. Putra dan putri kebebasan, ya. Sekarang, jika Anda belum menjadi putra atau putri Tuhan, Anda bisa. Anda satu kata lagi. Namanya adalah Yesus, dia mati untuk dosa-dosa Anda. Dia bangkit dari kematian. Yang harus Anda lakukan hanyalah berdoa dan menerimanya hari ini. Mungkin Anda membutuhkan ini untuk orang yang Anda cintai. Mungkin Anda memiliki orang terkasih yang perlu diselamatkan. Percaya dengan saya untuk mereka, sekarang, percaya untuk orang yang kita cintai. Percayalah bagi mereka yang tidak menonton. Percaya untuk panen jiwa. Hal terbesar di dunia ini, yang bisa kita lakukan adalah memenangkan orang kepada Yesus, karena ada surga dan ada neraka dan Yesus telah membuat jalan bagi kita, untuk lolos dari hukuman dan penghakiman atas dosa kita. Dan untuk dapat menghabiskan kekekalan bersama Bapa Surgawi kita, yang sedang menunggu kita. Berdoalah ini dengan suara keras. Katakan saja Bapa Surgawi ini, tepat di mana Anda sedang menonton. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Berdoalah, saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Saya percaya dia bangkit dari kematian. Saya percaya darah Yesus, katakan itu, saya percaya darah Yesus menyucikan saya dari segala dosa saya. Dan mulai saat ini, saya adalah anak Tuhan. Katakan bahwa, mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Dan katakan bahwa, mulai saat ini, semua orang mengatakan bahwa saya adalah anak kebebasan, saya adalah anak Tuhan dan saya adalah anak kebebasan. Bisakah Anda mengatakan itu hari ini? Wah, haleluya. Selamat. Anda adalah anak-anak kebebasan, dan saya juga. Dan kita bersama karena kita adalah keluarga. Saya membawa saudara laki-laki dan perempuan saya bersama saya. Ayo Suster Slate. Sayang kalian.
Terima kasih telah terhubung dengan kami hari ini. Dan saya tidak sabar untuk melihat Anda di Moments pada hari Rabu dan membawa seorang teman dengan Anda pada hari Minggu secara online atau secara langsung. Sayang kalian. Tuhan memberkati. Baiklah, hei, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Sungguh kata yang luar biasa dari sungguh pengalaman ibadah yang luar biasa. Hanya saja semuanya luar biasa. Jadi terima kasih telah meluangkan waktu hari Anda untuk menjadi bagian dari layanan ini bersama kami. Tapi katakanlah Anda melewatkan beberapa menit pertama. Mungkin Anda datang sedikit terlambat, saya sudah melakukannya sebelumnya. Anda dapat pergi ke saluran YouTube @livechangger atau @gregory_diko dan Anda dapat menonton seluruh layanan di sana. Jadi jika Anda ingin menonton ulang atau melewatkan beberapa hal, semuanya ada di sana. Benar-benar, dan jika Anda ingin memasukkan ini ke dalam minggu Anda. Jika Anda menyukai podcast, Anda dapat mendengarkan kapan saja di mobil Anda saat Anda sedang mengemudi atau di tempat kerja. Lihat podcast Gregory Diko. Ya, ini adalah cara yang luar biasa untuk didorong sepanjang minggu. Jadi iya. Dan lagi, jika Anda tertarik untuk menjadi sukarelawan, bergabung dengan sebuah tim, pastikan untuk mengunjungi www.livechanggerchurch.com/connect. Ada banyak cara untuk terlibat. Jadi kami akan senang untuk memiliki Anda dan ya, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Serius, kalian adalah yang terbaik. Kami akan melihat Anda waktu berikutnya.